Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa tholabil ilmi pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang Electronic Power Protection System. Ya. Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah paham, namun banyak juga yang belum paham apa itu Electronic Power Protection System. Oke, bahasan kita pada kesempatan hari ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah filosofi sistem proteksi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan filosofi sistem proteksi? Nanti kita akan bahas secara ringkas. Yang kedua, perangkat proteksi yang digunakan dalam sistem tenaga listrik itu apa saja? Nah, ini juga akan kita bahas di sini. Ya. Karena ini adalah komponen-komponen yang dipakai pada sistem proteksi pada tegangan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan apa saja yang harus dilakukan sebagai bentuk dari proteksi tenaga listrik. Kemudian yang terakhir itu adalah di daerah mana saja kawasan pengamanan dalam sistem proteksi tenaga listrik. Oke, 4 hal tadi akan kita bahas, kita akan uraikan satu persatu yang nantinya kami berharap dari teman-teman semua akan lebih paham lagi tentang sistem proteksi tenaga listrik. Oke, yang pertama adalah filosofi sistem proteksi. Nah, kita di sini akan membahas tentang penyebab gangguan sistem. Nah, gangguan sistem itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, gangguan sistem bisa dikarenakan kesalahan manusia atau biasa disebut dengan human error. Nah, human error ini sering dilakukan oleh manusia karena salah satunya adalah kurangnya ilmu dalam sistem proteksi itu sendiri. Ya, artinya dalam pengoperasian sebuah sistem tenaga listrik butuh yang namanya ilmu. Ya, kalau kurang ilmunya, nah mudah terjadi akan yang terjadi dengan human error. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah dari dalam sistem itu sendiri atau biasa disebut dengan self unit ya. Nah, sistem tenaga listrik itu ya ataupun perangkat-perangkat yang terkait dengan sistem tenaga listrik karena itu adalah buatannya manusia ya, pasti di situ di dalamnya kemungkinan terjadi error itu sangat-sangat besar. Ya. Salah satu penyebabnya adalah yang pertama dikarenakan material, ya, material yang dipakai. Ya, material yang dipakai itu dalam sebuah pabrik, walaupun dikerjakan dengan seksama oleh satu mesin, namun hasilnya pasti akan terjadi perbedaan. Ya, hasilnya itu akan terjadi perbedaan. Contoh adalah masalah kemampuan energi listrik yang mengalir. Ya, arus yang mengalir itu seberapa? Nah, dalam produksi hari Senin mungkin saja ya maksimalnya bisa sampai 40 ampere. Tapi hari Selasa mungkin bisa juga tidak 40 ampere tapi 39 ampere. Nah, inilah yang perlu dilakukan dalam sistem produksi dari sistem tenaga listrik itu adalah pengawasan ya. Pengawasan sendiri adalah untuk quality ya, kualitas dari peralatan yang dihasilkan. Oke, kemudian yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah dari luar. Nah, contohnya adalah alam atau binatang. Ya, kalau kita lihat teman-teman khususnya di daerah Bontang ataupun di Kalimantan Timur ini masih banyak hutan-hutan
ya, masih banyak hutan-hutannya. Padahal sistem distribusi dan transmisi kita, ya, itu tidak jauh dari jalan-jalan yang di pinggir-pinggirnya adalah sudah menjadi sebuah hutan, ya. Di pinggir-pinggirnya adalah hutan. Sehingga kemungkinan besar banyak binatang-binatang yang melompat ke dalam sistem transmisi ataupun distribusi tenaga listrik. Ya, contohnya saja ada binatang seperti ular, ya. Ular itu merambat sampai ke tiang-tiang listrik. Nah, akhirnya menyebabkan konsleting, ya, ataupun trip pada sistem distribusi sekunder ataupun sistem distribusi primer. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu yang lebih detailnya seperti apa. Kemudian jenis-jenis dari gangguan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada yang pertama tadi adalah beban lebih. Beban lebih. Beban lebih itu adalah over current. Over current. Yang ketiga adalah maksudnya yang kedua adalah hubung singkat. Hubung singkat itu adalah short circuit. Ya, short circuit. Short circuit ini juga akan menghasilkan yang namanya arus yang tak terhingga. Arus tak terhingga ini menyebabkan komponen menjadi rusak. Yang ketiga adalah tegangan lebih, ya, overvoltage, ya, overvoltage. Sebuah rangkaian listrik, ya, mempunyai batasan tegangan tertentu yang bisa diterapkan pada dirinya. Contohnya saja peralatan-peralatan listrik kita maksimalnya adalah sekitar tegangan 230 volt. Ya, kalau diberi tegangan lebih dari 230, misalnya 250, pasti peralatan listrik kita akan mengalami kerusakan. Nah, inilah yang namanya sebagai tegangan lebih. Nah, ini harus dihindari. Oke, kemudian yang keempat adalah gangguan stabilitas. Ya, gangguan stabilitas itu artinya gangguan stabilitas itu misalkan saja tegangan yang mengalir pada sistem distribusi itu tidak konstan, ada naik turunnya. Nah, ini namanya stabilitasnya tidak baik pada sisi tegangannya. Atau juga pada sisi frekuensi. Nah, frekuensinya naik turun. Ya, 48, 49, 50, 51, 52. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, makanya dalam sistem ketenaga listrikan di Indonesia dibuatlah peraturan, ya. Peraturannya namanya adalah PUIL, ya, sekarang PUIL 2000. PUIL 2000 itu membahas atau membatasi pasokan tegangan listrik yang diperbolehkan itu adalah 10% ke bawah, artinya tegangan nominalnya adalah 220 volt. Toleransinya adalah 10%-nya. Berarti maksimal adalah tegangan 198 volt. Nah, itu yang toleransi ke bawah. Sedangkan toleransi ke atasnya sebesar 5%. Nah, 5% dari 220 ya sekitar ditambahkan ya, 5% plus 220 sekitar 231, ya, 231 volt. Nah, kurang dari itu bagus, lebih dari itu yang tidak diperbolehkan. Itu dalam sisi tegangan. Kalau dalam sisi frekuensi yang diperbolehkan hanya sekitar 1%, ya, 1%. Nah, contohnya berapa? Ya, kalau 50 Hz maka 1%-nya itu adalah 49,5, ya. 49,5 maksimal, ya. Naik turun, ya, nanti 50,5. Oke, itu di dalam frekuensi. Kemudian teman-teman, dalam sebuah proteksi itu mempunyai tujuan. Ya, tujuan dilakukannya proteksi yang pertama itu adalah mencegah kerusakan peralatan yang terganggu. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada peralatan yang terganggu, ya, juga dicegah, ya, dicegah kerusakan yang lebih parah lagi pada peralatan yang
dilewati oleh arus gangguan. Ini tujuan pertama dari sebuah proteksi. Yang kedua, mengisolir bagian sistem yang terganggu agar tidak meluas, ya, tidak meluas, dan dilakukan dengan secepat mungkin. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah mencegah meluasnya gangguan. Artinya apa? Sistem-sistem yang tidak terganggu jangan sampai ikut terganggu, ya, karena dampak dari sistem yang terganggu ini di sistem tenaga listrik kita, ya. Oke, kemudian teman-teman semua, untuk proteksi, ya, kalau tadi adalah tujuan proteksi, sekarang fungsi dari proteksi itu sendiri, ya. Yang pertama, fungsi utamanya adalah mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan. Nah, jadi dia ada preventifnya, ya, ada preventifnya. Sebelum terjadi gangguan, dia sudah bisa mendeteksinya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu melepas bagian sistem yang terganggu, ya. Artinya apa? Dia memproteksi, ya, memproteksi agar sistem yang lain, karena dalam sistem tenaga listrik itu saling terkait, ya, saling terkait. Nah, kalau ada yang terganggu, maka jangan sampai sistem itu mengganggu ke sistem yang lain, nah, sehingga sistem yang lain itu masih bisa beroperasi. Itu fungsi utama dari sebuah proteksi sistem tenaga listrik. Nah, memang ini pada kenyataan di lapangan tidak mudah, teman-teman. Ya, tidak mudah. Ya, karena di situ akan terjadi rantainya sebuah sistem proteksi. Urut-urutan yang harus dilepas itu seperti apa? Nah, nanti ada pembahasannya sendiri. Oke, yang kedua adalah perangkat proteksi. Ya, perangkat proteksi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya, gambar kita, ya. Ini adalah perangkat proteksi. Yang pertama adalah tipping coil. Nah, itu adalah coil untuk pemutus tenaga. Ya, PMT itu pemutus tenaga. Kemudian di situ ada CT, ya, current trafo. Ya, itu digunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada sebuah sistem. Selain arus, yang dimonitor dalam sebuah sistem proteksi itu ada yang namanya tegangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya trafo VT. Ya, trafo biasanya bukan VT tapi PT, ya, PT. PT itu potential transformer. Nah, ini yang biasa digunakan sebagai alat untuk mengukur berapa tegangan yang mengalir pada sistem tenaga listrik. Nah, kemudian di sini ada yang namanya relay proteksi. Ini dalam lingkupan sebagai apa? Ya, pemutus, ya, pemutus tegangan untuk proteksi pada tapping coil ini, ya. Nah, baterai ini digunakan sebagai supply-nya, ya. Supply-nya pada relay proteksi ini atau pada sistem proteksi yang digunakan. Itu adalah perangkat proteksi kita, ya. Nah, ini sebenarnya sudah tadi kita bahas, ya, satu persatu. Hanya saja kita akan lebih perjelas lagi, ya. Relay pengaman, biasanya sebagai tapping coil. Nah, itu untuk elemen perasa mendeteksi gangguan. Nah, itu adalah tapping coil. Nah, fungsinya apa? Ya, salah satunya nanti terkait dengan pemutus tenaga, ya. Pemutus tenaga sendiri digunakan untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Kemudian ada trafo arus dan trafo tegangan. Nah, ini digunakan sebagai monitoring saja, ya, monitoring pada sistem tenaga listrik. Kemudian baterainya, nah, ini digunakan
untuk pencapai tegangan atau biasa disebut dengan catu daya. Oke. Nah, satu hal lagi, ini ada yang namanya wiring. Nah, wiring itu adalah menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi dalam sebuah satu sistem. Oke, kita lanjutkan outline kita yang ketiga, yaitu persyaratan proteksi. Persyaratan proteksi itu ada beberapa macam, teman-teman. Ya, yang pertama kita lihat di sini persyaratan proteksinya. Selektivitas. Ya, selektivitas itu artinya apa? Pengaman harus dapat memisahkan bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin. Artinya dia menyeleksi sistem yang terganggu dengan sistem yang tidak terganggu. Nah, itu harus diseleksi. Kalau tidak terganggu, ya jangan diputus. Nah, yang diputus adalah sistem yang terganggu saja. Lainnya dibiarkan berjalan dengan normal. Oke. Yang kedua, keandalan. Nah, keandalan itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah dependability, yaitu tingkat kepastian bekerja, jadi tidak boleh gagal. Jadi tidak boleh gagal. Pasti bekerja. Nah, artinya apa? Kalau terjadi misalkan overcurrent, relaynya pasti bekerja, memutus tenaga. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat kepastian untuk tidak salah bekerja. Ya, salah bekerja itu maksudnya mengakibatkan pemadaman yang seharusnya tidak terjadi. Ini tidak boleh. Ya. Jadi harus benar-benar. Kalau ini diputus, berarti ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, tidak boleh diputus. Ya. Yang diputus apa? Sistem tenaganya. Kemudian yang ketiga ada kecepatan. Ya. Kecepatan. Relay harus bekerja secepat mungkin. Ya, ordernya memang lebih lambat kalau dibandingkan dengan solid state. Ya, solid state relay. Ya. Hanya saja kalau solid state relay itu harganya mahal karena ini sistem tegangan tinggi. Kalau tegangan rendah mungkin tidak begitu mahal. Tapi kalau solid state tegangan tinggi itu sangat mahal sekali. Kemudian karena ini terbuat dari material, ya. Relay itu terbuat dari material, maka dia pasti punya yang namanya time delay. Ya, time delay. Time delay diperbolehkan, namun tidak boleh lama. Artinya kalau tidak boleh lama ya berarti harus lebih cepat. Nah, jadi ini faktor kecepatan dari relay dalam memutus tenaga. Kemudian yang keempat ada sensitivitas. Ya, relay harus peka, harus sensitif. Ya, sensitif. Nah, sensitifnya bagaimana? Ya, bisa mendeteksi gangguan walaupun sinyal yang masuk ke dalam sistem tadi itu sangat-sangat kecil atau sangat rendah. Ya, tapi dia mampu untuk merangsang, ya, mampu untuk merangsang agar sistem dapat memutuskan bagian yang terjadi gangguan. Itu namanya sensitivitas. Yang terakhir adalah ekonomis. Ya, ekonomis artinya di sini masalah investasi. Ya, nah, investasi yang digunakan itu harus sebanding dengan kebutuhan sistem tenaga listrik. Ini yang paling diperhatikan dalam proteksi sistem tenaga. Oke. Kemudian yang terakhir kita di kawasan pengamanan. Ya, kawasan pengamanan itu seperti apa? Nah, yang pertama, kawasan pengamanan itu adalah sistem tenaga listrik terbagi dalam beberapa seksi. Ya, terbagi dalam beberapa seksi. Ini pada sistem tenaga. Ya. Nah, antar seksi ini dapat dihubung atau diputus menggunakan PMT. PMT itu adalah pemutus tenaga. Kemudian yang kedua, setiap seksi diamankan oleh relay. Ya, jadi antar seksi itu ada pengamannya, namanya adalah relay. Nah, relay itu sendiri punya yang namanya kawasan pengamanan. Maksudnya bagian-bagiannya relay itu mengamankan apa saja. Nah, oke, kita lihat di sini teman-teman. Ya, ini adalah skema dari sebuah sistem tenaga listrik.
Kalau kita lihat di sini, yang pertama itu adalah daerah pengamanan generator. Generator itu adalah pembangkit tenaga listrik. Kemudian di sini ada daerah pengamanan generator trafo ya. Jadi tegangan dari generator ini kalau mau digunakan untuk didistribusikan ataupun ditransmisikan harus dinaikkan tegangannya. Nah, karena di generator biasanya pada sebuah pembangkit tegangannya adalah 13,8. Dinaikkan menjadi 20 kV kalau untuk distribusi baik itu distribusi sekunder ya, itu biasa menggunakan tegangan 20 kV. Namun kalau digunakan untuk sistem transmisi maka tegangannya jadi naik ya, bukan 20 kV lagi tapi 150 kV. Nah, di sini ada daerah pengamanan busbar. Ya, busbar. Nah, busbarnya apa? Nanti di sini ada busbar RST ya. Nah, setelah itu ada daerah pengamanan transmisi. Nah, ini yang tadi kita jelaskan. Ini transmisi. Ya, transmisi tegangan listrik. Ini ada daerahnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada relay, di sini juga ada relay. Nah, kawasannya yang diamankan apa? Ya ini kawasan dari transmisi ini. Kemudian ada daerah pengamanan busbar. Nah, ini busbar itu yang lurus ini. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada daerah pengamanan trafo tenaga. Nah, ini ada di TM, nah, tegangan menengah ya, tegangan menengah. Kalau dari sini adalah tegangannya 150 kV, diturunkan di sini menjadi 20 kV ya, 20 kV. Ya, 20 kV inilah yang digunakan untuk sistem distribusi. Jadi teman-teman harus paham di sini adalah sistem transmisinya sampai di sini. Nah, kemudian nanti di gardu induk tegangan 150 kV itu akan diturunkan menjadi tegangan 20 kV ya sebagai JTR-nya, jaringan tegangan menengahnya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.